yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya Kak Rose juga sudah siap bersama Danila. Pink banget hari ini dia di acara Rumpi No Secret. Nah, baik, sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang baik. Dan kalau biasanya kan kita kepocokan dulu nih, membahas berita-berita apa sih yang lagi ramai menjadi sorotan publik, menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Setelah kita kulik-kulik, kuak-kuak gitu ya, cari-cari kepo-kepo, ya ada sih beberapa berita, tapi kayaknya lebih seru bintang tamu kita untuk bercerita hari ini ya. Nah yang pertama ini ada Andara dan Magali gitu. Ini benarkah ini artis kan? Orang tuh taunya dia tuh model, panutan, pembawa acara radio, presenter. Tapi kok dia antar jemput anak sekolah gitu kan, ya kan? Masih bikin sushi lagi. Wah, luar biasa. Seperti apa sih kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Andara Early dan juga ini putranya Magali. Hai, kita sih sering baca namanya di berita ya. Terus sekarang ketemu secara langsung ya. Ini ada kita postingan ke, ini manggil apa sih Mama, Ibu? Bubu. Lihat postingan Ibu Bubu dulu ya. Bubu tuh posting dia cerita antar jemput. Ya, nih punya rame banget Bu, sama mobilnya isinya. Selain bangun jam 3:30 pagi buat bikin sushi ala-ala yang dijual di kantin sekolahnya Gam, sekarang jadi driver antar jemput khusus Gam dan teman-teman sekolahnya juga. Berawal dari nggak tega lihat teman-temannya Gam kok pulang sekolah naik ojek online, mana anak cewek pula. Akhirnya mengubah mobil pribadi jadi mobil jemputan anak. Dari 1 jadi 11. Rata-rata orang tuanya bekerja, jadi sama-sama bantu. Oh iya, ini juga banyak nih ya yang ibu-ibu yang akhirnya jadi antar jemput anak gitu ya. Nah, tapi komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen, baca nih komennya gini ya. Wow, keren, pekerja keras. Terus suaminya kemana? Kerja juga dong Bu. Aduh. Suaminya ya itu kerja juga ya. Berikutnya, Mbak, aku hanya mau bilang ke anak-anak yang ikutan dijemput kalau bundanya yang antar jemput kalian itu adalah gadis sampul keren, idola semua remaja 90-an, penyiar radio yang kalau siaran pendengarnya bejibun, yang suka jadi host TV, dan aku tambah kagum sekali sehat-sehat ya gadis sampul idola aku. Aduh. Oh bener nih, bangun setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi. Kan nanggung kan waktunya mau menjelang subuh kan. Jadi harus prepare dulu semuanya jadi sebelum subuh. Itu kan bikin sushi ala-ala tuh. Isinya apa sushinya sih? Sebenarnya sih cuma nugget ya. Oh, nugget, okay. Terus? Tapi kan namanya juga anak SD ya. Kita menyesuaikan dengan selera anak SD. Nah mungkin dong tuna, salmon gitu kan. Nah nutup modal. Dijual berapaan? Dijualnya paling murah. Kantongnya anak-anak SD satu paket. Oke. Terus habis itu subuh. Habis itu baru nyiapin anak kan. Dia mau sarapan, dia mau sekolah segala macam, baru berangkat. Jadi kan ini mesti jemputin dulu nih anak-anak. Iya. Jadi kan anak sekolah masuk jam berapa? Ibu mulai keluar dari rumah jam berapa? Keluar rumah tuh ya setelah subuh udah keluar. Langsung keluar rumah. Padahal masuk sekolah jam 7. Jadi nggak sih sebenarnya anak gue. Jam 5 berarti. Jadi jam 5 dia udah standby, udah rambut udah basah-basah gitu kan. Tidak tidur di mobil. Terusin 2 jam tuh ya jemputin. Lumayan lah sambil. Tapi enggak sih, dia karena kalau ke tempat teman-temannya dia tetap melek. Oh, oke. Terus udah nih nganter ngedrop anak sekolah. Ngedrop anak sekolah. Terus ibu ngapain? Abis itu olahraga saya. Oh, luar biasa. Terus udah abis itu ya udah. Jemput lagi. Jemput jam berapa? Anak-anak pulang siang itu sekitar jam 1. Jam 1. Standby. Antar. Sampai rumah jam? Sampai rumah asar. Jam 3-an. Setengah 4 ya. Hampir. Terus habis gitu pingsan dong di rumah. Enggak dong, jangan loh. Kan mengerjakannya dengan sukacita. Sukacita itu pasti capek sekali loh ya. Capek sih, pasti capek. Tapi kan melihat anak-anak itu ternyata happy, mereka semangat, kasih cerita setiap hari. Tante, tadi aku ini loh, tadi aku hasil tesnya, week tesnya hari ini dapat segini. Kita padahal lah kok yang dikasih tahu pertama kali kita nih, bukan emaknya di rumah ya, tapi ya seneng aja. Aduh, ya kebayang. Aku juga pernah, adikku juga gitu antar jemput ini. Aku pernah ikut, aku nggak kuat, capek banget. Berarti nyetir itu capek ya, keringetan apa segala. Biarpun sebenarnya anak sekarang kan sekolahnya lebih ke zonasi ya, jadi nggak sejauh kayak kita zaman dulu gitu kan, tiba-tiba sekolahnya di Blok M, rumahnya Ciledug gitu kan, nggak ya gitu. Nah ini sekarang udah deket-deket tapi tetap aja capek sih, tapi ya udah. Itu tadi kan, tapi benar di idenya gara-gara itu.
Jadi biasanya cuma nganter anak sekolah. Ngantar anak sekolah doang, terus ngeliat anak teman, loh kok kasihan banget ya, pulangnya naik ojek online, terus karena kenal, tahu itu anak Bareng sekelas, ditanyain ke ibunya, oh iya emang kita ada ojek yang langganan di rumah gitu, kita nitipin. Cuma kan kasihan ya anak perempuan ya gitu. Ya udah akhirnya mobilku masih ada space, ya udah aku anterin dulu. Lama-lama dia nggak enak kan, mungkin sering dianterin, aku jemputan aja deh, aku bayar nggak apa-apa. Jadi dibayar apa bulan? Per bulanan. Gitu. Nah kalau misalnya ibu lagi liburan nih bu, misalnya ibu lagi ngapain gitu, tapi kan anak terus tetap dijemput ya. Bener-bener. Ini ada backup, ada backup paling keluarga yang lagi nganggur aja di rumah. Kamu kali. Jangan dong dia kuliah dong. Tapi kan kalau lagi dia libur kuliah bisa tuh kayaknya kan? Bisa ya. Udah pernah belum nyobain? Belum. Mak yang ngeri, takutnya nanti anak orang nggak nyampe lagi nih diajak muter-muter. Kalau soalnya dia tuh kalah sama adeknya kalah. Jadi bisa nanti tiba-tiba ke mall dulu aja, kayak ini dulu aja. Jadi kamu so sweet banget sama adeknya. Iya. Nah kalau jualan sushi awal mulai ceritanya apa tuh? Dari bekal anak juga, iseng terus posting. Terus ada yang apaan tuh mak? Sushi ala-ala gitu. Mau dong buat anak gue juga. 1-2 lama-lama. Kayaknya capek ya kalau ngebikin 1-2 nih. Setelah di kantin. Nitip di kantin. Laku habis terus tuh tiap hari. Alhamdulillah. Jadi itu bulanannya ibu dari itu jualan sushi apa? Itu bisa apa tuh bu? Lumayan lah daripada bengong kan. Nah, itu kan banyak yang kagum juga, banyak juga yang nggak percaya ini artis begini nih gitu, susah amat sih gitu. Emang susah nggak susah loh? Iya kita kan ngeliatinnya artis tuh kan kayaknya kalau image-nya tuh kayak gitu ya. tinggal gini-gini doang gitu bu, nggak gengsi apa gitu. Nggak usah gengsi, ini kan sebenarnya cuma buat anak, buat anak. Jadi sekalian ya. Anak orang juga diurusin juga. Iya, jadi saling menjaga. Tadi kan bilang bahwa kebanyakan ini juga orang tuanya kerja. Iya, gitu. Dan mereka kan jadi lebih percaya yang ngurusin ini adalah orang tuanya dari anak yang di sekolah di situ juga. Gitu. Kamu kan pernah sempat kerja kantor habis itu resign. Nah, jadi sekarang ini memang kegiatannya sehari-hari cuma jualan sushi sama antar jemput atau ada bisnis lainnya yang kamu kerjain? Enggak, ada ibu rumah tangga aja sebenarnya sekarang. Tapi ternyata bisa menghasilkannya. Lagi menikmati masa itu karena mulai kerja dari umur 16 tahun sampai sekarang kan nggak berhenti. Setiap hari. Lagi lelah-lelahnya, jadi pikir ayo udah hiatus lah gitu. Iya. Jadi nggak di luar rumah kerjanya, tapi di dalam rumah. Di dalam rumah. Tadi kan ada pertanyaan, suaminya mana? Suaminya kerja sekarang, udah kerja. Kalau tahun lalu kan bilangnya iya kita resign belum kerja belum. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada. Jadi sama-sama keluar pagi itu ya? Keluar pagi. Kan saingan sama ayam jadi mana duluan nih? Takutnya rezeki kan dipatok kan. Betul. Oke, ini berikut nih ini ada ceritanya juga Early, cerita pada saat berjuang pada saat melahirkan Magali gitu. Ya kamu udah pernah nonton belum ini tayangannya? Berikut ini. Magali, kamu sebagai anak tuh kan pasti ngelihat juga ya, nggak usah pada saat ibumu cerita gitu. Tapi kan kamu lihat bahwa ibumu ini pekerja keras gitu ya. Kamu ngelihatnya gimana sebagai anak? Sosok ibu di mata kamu? Seneng aja. Sudah yang keras dong. Ya, masa nggak laki? Terus apa ya kayak apa? Bisa jadi anak yang beruntung bisa, maksudnya kayak beruntung bisa jadi anak kayak Bubu gitu. Anak kayak Bubu. Kamu ingat nggak sih masa-masa kecil kamu tuh, inget nggak kayak apa gitu waktu itu? Oh, yang aku inget paling masa kecil aku kayak sering diajak jalan-jalan gitu-gitu di Bali. Kecil ya? Diajak jalan, diajak kerja nggak Bubu? Belum pernah. Sering. Paling. Sering diajak nemenin kerja. Nemenin kerja, iya pernah. Ingat nggak kamu? Paling yang waktu aku SMP Bubu kerja di mana tuh hitch up tuh. Oh ya. Udah kamu diajak. Iya. Kan Bubu kan kerja apa aja diambil. Sebagai anak kamu pernah ngerasa nggak sih kok Bubu kamu sibuk banget gitu? Ada nggak? Pasti. Pasti pernah. Kayak gitu. Masa apa tuh waktu itu, inget nggak? Waktu paling ya SMP SMA. SMP gitu. SMA. Terus pernah protes nggak sama Bubu? Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya kasih jajan, asal jajannya terus nggak protes. Tapi kan kamu sebagai anak dan Bubu kamu tuh sibuk kerja gitu. Terus ya kebanyakan waktunya adalah menjadi seorang perempuan yang mandiri gitu. Ya, pernah jadi single mom juga. Ya. Kamu sebagai apa yang berat buat kamu sebagai anak pada saat itu? Kayak ada, alhamdulillah intinya masih punya, intinya masih ada Bubu gitu. Masih ada Bubu. Iya.
Pernah lihat Bubu pas ada saat lagi breakdown? Nangis atau apa lagi? Sering. Sering? Betul ya. Sering? Iya. Kayak apa tuh? Ya kapan nih? Kapan ya? Lupa aku. Yang pas gue lagi waktu SD tuh kalau nggak salah deh. Waktu SD? Pernah lihat Bubu nangis. Pernah lihat Bubu nangis? Iya. Padahal udah ngumpet di Bubu. Iya. Terus kamu tanya nggak? Kayak aku tanya terus jawabannya nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kamu tahu ya besok kalau ketemu cewek ditanya nggak apa-apa itu berarti bohong ya. Nah, kamu sendiri hubungannya sama bapaknya ketemu? Alhamdulillah. 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 Tapi ya lihat perjalanannya kan nggak mudah ya. Kamu sebagai anak ada rasa apa gitu nggak sih? Apa sih ini bapak ibuku tuh? Gitu nggak ada nggak? Belum. Dia kayaknya dia lebih cuek gitu. Jadi dia pikir ya udah banyak yang di luar sana ternyata banyak yang lebih macam-macam beragam gitu. Jadi kehidupan itu nggak cuma dia sendiri yang punya ngalamin cerita seperti ini gitu. Jadi yang di luar sana mungkin ternyata dia baru realize banyak kok teman-temannya dan dia nggak sendirian. Aku juga selalu bilang kamu juga biarpun waktu dulu kita sempat cuma berdua doang gitu, tapi alhamdulillah kita dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang masih selalu support. Jadi kita nggak pernah merasa kehilangan ada sosok yang hilang nih dari kita gitu enggak. Kamu kan juga kalau sama adik kamu kan sweet banget gitu ya. Iya. Kamu apa yang kamu berharap adik kamu tuh nggak ngerasain apa? Paling nanti yang aku harapin dari adik aku paling nanti kalau udah seumuran aku bakal bisa banggain Bubu juga sama. Banggain Bubu. Gimana sih menurut kamu cara Bubu bangga tuh kalau anak-anaknya gimana? Tapi kayak lakuin sesuatu yang bikin Bubu seneng gitu. Misalnya? Kayak, aku dapat nilai bagus, terus bisa ngelakuin sesuatu gini-gini. Kayak inisiatif kayak waktu Bubu mau pas aku lihat postingan Bubu jualan sushi, aku inisiatif mau bikin stiker di label-label gitu. Jadi dia bikinin gitu. Dia Kayak gitu aja itu Bubu udah bangga dan senang. Iya, cukup membantu. Dia mencoba mensupportnya dari sisi apa yang dia bisa. Karena gitu. kamu kan juga sekolahnya gitu ya, gambar-gambar Film, animasi. Gitu. Oke, kalau kamu sendiri, Early, apa yang kamu harapkan buat Magali? Ini kan udah 18, ntar lagi ya kan semakin dewasa dia akan menjadi sosok suami, bapak gitu. Pesannya cuma pengen Magali itu jadi pribadi yang mandiri, bisa bermanfaat, nggak cuma buat diri sendiri tapi banyak orang gitu, menjadi yang terbaik dari dianya sendiri gitu ya, bukan untuk validasi dari orang lain gitu ya. Jadi lebih ke arah itu aja sih. Terus pesan kamu sebagai ibu nih ke Magali yang besok akan jadi kepala keluarga. Jangan cepet-cepet dong. Ya bentar lagi kita mana tahu ya, ibunya aja dulu umur berapa waktu itu. Ini baru apa? Tapi kan pasti disiapkan kan, anak laki-laki kan disiapkan sebagai betul. kepala Dia keluarga. harus mapan ya. Perjalanan masih panjang banget dan banyak rintangan-rintangan, apalagi sekarang dia masuk di dunia yang pemberitaan dan omongan orang tuh lebih kejam gitu, padahal sebenarnya mungkin nggak seperti itu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang yang padahal mungkin itu belum tentu benar, dan itu jangan bikin kamu jadi down gitu. Apalagi dia generasi yang Z ya, dimana yang gampang banget rapuh, gampang banget terobang-ambing dengan omongan luaran orang lain. Jadi tetaplah jadi diri Magali sendiri, harus bangga dan jangan mengkopi orang lain gitu. Jangan mengkopi orang lain, itu selalu ya, harus menjadi diri sendiri. Oke. Kalau yang berikut juga kan kemarin dia lulus kan, ada sekolah tuh kan ada ceritanya, kamu katanya mau ada perpisahan, kelulusan, keluar kota, tapi Bubu nggak kasih duit buat bukan nggak kasih duit. Jadi kan sekolahnya itu kan di Tangsel, tiba-tiba punya inisiasi
wisuda dan perpisahan digabungin di luar kota di Bandung. Terus? Kita bilang, ya udah kalau cuma mau perpisahannya doang nggak apa-apa keluar kota, tapi untuk wisudanya bikin aja dong di Tangsel, karena kan wisuda kan sebenarnya buat orang tua ya, gitu, bukan buat sekolah gitu kan. Ya sekolahnya nggak mau, ya udah kita bilang, ya udah kan nggak diwajibkan, nggak ikut nggak apa-apa dong, ya udah nggak apa-apa, ya udah. Terus habis itu ijazahnya? Ijazahnya sempet tadi mau ditahan, kita langsung loh kenapa harus ditahan, kan lu bayar SPP udah. Tunggu tapi aku nanya sama anak ya, Magali. Kan ini bukan masalah apa-apa ya, ini kan perpisahan ya Magali ya. Seumur hidup tuh cuma sekali ya kan. Kamu nggak sempet protes gitu sama orang tua kamu? Kayak dari hati jujur sempet kayak ya Allah. Ya, tapi pas aku pikir-pikir lagi, aduh kayak kasihan bubu juga gitu, kayak lebih baik gak usah ikut dulu lah daripada, dan aku kan nggak mungkin aku maksa, bubu kenapa nggak boleh sih gitu, nggak mungkin kan aku gitu, kasihan juga nggak mau. Jadi akhirnya kamu misalnya gimana sama teman-teman? Nggak, ini terpaksa nggak ikut. Terpaksa nggak ikut, tapi bikin sendiri di Jakarta, di Tangsel. Iya bikin sendiri. biasa sama geng-gengnya aja. Ya sama gengnya aja. Gengnya doang. Bener-bener ya. Sering banget. Oke, nanti ngomong soal anak dan orang tua. Ini ada Kiki Farel juga yang kemarin. Ini baru pulang dari umroh. Dan ini ada ceritanya. Dia posting di Instagramnya bahwa momen umroh kali ini juga adalah momen dia memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Yang dimana pada saat Kiki Farel ini usia 14 tahun, itu ayahnya sempat meninggalkan rumah gitu sampai bertahun-tahun, dan itu menimbulkan luka. Dan umroh ini menjadi salah satu momen memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Kita lihat profilnya berikut ini. Dengan Kiki Farel, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari di sini, baru pulang umroh ya. Dari malam. Dari malam baru pulang sini ya. Ini ada postingannya di Instagram beberapa waktu masih di sana ya. Kita lihat captionnya, bacanya, bunyinya adalah lebih dari 22 tahun akhirnya bisa berdiri sedekat ini dengan Bapak. Sekitar umur saya 14 tahun, beliau pergi meninggalkan kami, menghilang begitu saja. 3 bulan berlalu akhirnya saya dan almarhumah mama menemukannya. Kita datangi rumahnya, namun akhirnya tetap saja saya dan almarhumah pulang lagi gitu ya. Tapi ada kejadian di situ yang cukup traumatis buat kamu pada saat itu. 7 tahun berlalu ketika pertama kali saya masuk dunia entertain, beliau pulang dan seolah baru aja pergi selama 7 jam. Saya pun benci sekali kala itu. Akhirnya saya mengusirnya. Sejak saat itu sampai dengan beberapa waktu ke belakang saya sangat benci bapak saya. Namun sepeninggalan mama, saya perlahan kebencian hilang. Dan beberapa bulan lalu waktu bapak main ke rumah dan tahu kalau saya dan abang saya mau umroh, beliau mau ikut. Saya pun bingung. Di sisi lain saya masih menyimpan kebencian, tapi di sisi lain beliau orang tua saya satu-satunya yang tersisa. Akhirnya mungkin Allah lunakkan hati saya, dan almarhumah mama pun ketika masih hidup pernah bilang, gak boleh benci sama bapak, karena anak sama orang tua gak ada bekasnya. Kalau mama ya udah selesai, bismillah, saya mengajaknya umroh kali ini. Kita lihat videonya, salah satu cuplikan videonya berikut ini. Benarkah bahwa di sana juga ayah meminta maaf sama kamu gitu? Minta maaf pas kemarin waktu tawaf wada. Waktu tawaf wada selesai, kita mau persiapan pulang. Akhirnya di situ bahwa saya ada keluar kata maaf di situ. Gitu. Tapi sebenarnya saya sekarang tuh udah enggak membutuhkan kata maaf yang keluar dari mulut gitu kan, dengan dia kemarin sudah datang dan sudah mau datang gitu kan, yaitu saya udah menyimpulkan bahwa pasti bapak saya itu udah menyesal gitu kan, udah menyesali semuanya, dan tapi nggak bisa mengembalikan apa yang udah terjadi gitu. Jadi ketika kata maaf itu keluar ya udah gitu, maksudnya kayak ada 1 detik 2 detik tuh kayak apa sih, kayak gitu kan, tapi ya udah gitu. Karena udah 22 tahunan, kecuali kalau baru gitu ya, pasti
responnya tuh berbeda gitu. 22 tahun kamu sudah besar. Mungkin kebutuhan seorang anak akan bapaknya mungkin lebih banyak pada saat kamu masih kecil dan remaja. Dulu itu lebih membutuhkan. Sangat-sangat membutuhkan karena waktu itu aku masih SMP, butuh biaya semuanya. Mama aku kan cuma ibu rumah tangga, kerjaannya ya nggak ada gitu kan, selain cuma bantu-bantu orang. Tapi ketika kita butuh, tiba-tiba sosok itu nggak ada, akhirnya ada yang info ke kita, bapaknya di sini, kita cari naik angkot segala macem, sempet salah alamat, terus sampai sana nggak membuahkan hasil, kita pulang lagi. Ya udah gitu kan, dari situ muncul kebencian sampai mama masih sakit-sakitan pun masih ada sebenarnya. Dan sekarang pun lebih ke arah kayak mungkin masih belum menerima semuanya, tapi untuk memaafkan, insya Allah aku udah memaafkan gitu. Bahkan karena emang udah saking lamanya ya udah lupa. Udah lupa, ya. Kak Ros. Pada saat kamu menulis itu caption, dan bahkan ketika aku membacakannya lagi gitu, kamu juga masih berkaca-kaca gitu. Ya karena gini loh, aku sudah mulai sebenarnya waktu beberapa bulan lalu gitu kan, yang bapakku tuh main ke rumah dan tahu kita mau umroh, ya akhirnya aku memutuskan untuk ya udah ikut. Itu tuh masih kayaknya tuh aku nilai dia aku masih belum memaafkan sepenuhnya gitu kan. Tapi pas di sana dari Jakarta kan ke Madinah dulu, Madinah 4 hari ngelihat bapak saya di Madinah kayak gini, ternyata memang beda jauh daripada 20-an tahun yang lalu gitu kan. Yang pertama bapak saya udah tua gitu kan, udah nggak se-emosional dulu, udah nggak sekeras dulu. Jadi itu mungkin selama 4 hari di Madinah pelan-pelan akhirnya pas di Mekah sih ya udah bisa sedekat itu. Karena jujur ketika di Madinah pun aku nggak interaksi banget, kan aku sama kakakku ya. Jadi kalau ngomong tuh lewat kakakku sampein ke bapakku gitu. Itu juga sang ayah juga sempat diwawancara dan sempat mengeluarkan statement gitu, ada penyesalan. Seperti apa? Setelah yang berikut ini tetap di Ruang Publik.